Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mempresentasikan usaha bisnis yang kami buat, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika Krisna Permatadiana dengan NIM 19101157 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Raditya Resta Arisgara dengan NIM 19101145. Baik, usaha bisnis yang kami buat yang bernamakan Golden Fit. Volume operasi tanah seluas 300 meter 2 persegi. Mesin dan peralatan yaitu komputer, rak sepatu, kendaraan. Struktur organisasi terdiri dari 5, yaitu 4 struktur akunting yang melayani penjualan di toko melalui kasir, pembukaan segala jenis transaksi yang processing, mengelola segala jenis pembelian, penentuan supplier, serta negosiasi harga. Yang ketiga, ada kepala gudang yang mengatur dan monitoring segala barang yang keluar masuk di gudang. Dan yang terakhir, marketing, melakukan promosi, penjualan, pendistribusian melalui sales atau reseller. Yaitu yang keduanya ada analisis manajemen pemasaran. Yang pertama, geografis, alun-alun kota Gianyar, jalur ramai dan kawasan menengah ke atas, tidak ada toko sepatu branded di sekitar. Demografis, umur yang membeli sepatu dari umur 18 sampai 30 tahun, jenis kelamin pria dan wanita. Status pelajar, mahasiswa, anak muda menengah ke atas. Sini ada psikografis, memanfaatkan brand sepatu yang kuat untuk menggait bergengsi. Perilaku, menyediakan sepatu yang memiliki permintaan yang banyak namun dengan jumlah tawaran yang sedikit, hingga sepatu yang dicari memiliki nilai jual tinggi dan langka. Tingkat persaingan, kekuatan usaha, menyediakan sepatu langka di pasaran. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, kelengkapan dan size jenis sepatu. Yang keempat, originalitas sepatu terjamin. Yang kelima, investment modal khusus hanya untuk sepatu. Kelemahan usaha, butuh modal yang cukup besar. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita memiliki beberapa channel untuk penjualan, yaitu di e-commerce, seperti halnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu acara pembukaan outlet seperti Denfest, Picafest, seperti itu. Nanti kita buka seperti tenda-tenda itu ya di sana. Lalu kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram, lalu Facebook untuk marketplace, dan tentu saja toko offline yang telah kami buka di alun-alun Kota Gianyar. Untuk istilahnya membuat customer itu menjadi setia, kita memberikan beberapa istilahnya kemanjaan untuk customer kita dengan pemberian diskon di hari-hari tertentu seperti itu. Lalu lokasi yang berada di jalan utama, seperti yang teman saya jelaskan tadi, dengan menargetkan masyarakat Gianyar yang menengah ke atas, yang memiliki gengsi, lalu pelayanan yang ramah tentu saja. Kami juga akan lebih menekankan ke
pegawai kami untuk lebih ramah. Lalu toko yang nyaman tentu saja, yang bersih. Lalu tentu saja variasi sepatu dan size yang lengkap. Karena ketika customer berbelanja, mereka menemukan sepatu yang cocok, tetapi tidak ada size-nya, kan percuma seperti itu. Lalu di sini kami ada sumber dana, yaitu total modal kami berdua yaitu 300 juta. Dengan saya mengeluarkan sebesar 60%, yaitu 180 juta, dan teman saya 40%, yaitu 120 juta. Lalu kita masuk ke menghitung investasi. Untuk biaya praoperasinya itu ada badan usaha 3 juta, lalu izin bangunan 1.500.000, ini lain-lain 250, ini notaris ya, sebenarnya agak murah sih 250.000. Lalu harta tetapnya ada tanah 36 juta, lalu pembuatan bangunan renovasi 20 juta, peralatan-peralatan seperti halnya komputer dan lain-lain 35 juta, perlengkapan 500.000, dan kendaraan 60 juta untuk pengiriman. Lalu biaya bahan per bulannya itu barangnya kita hitung 50 juta. Lalu stiker untuk dibelikan setiap penjualan 300.000, lalu paper bag setiap penjualan kita sediakan 500.000, dan thanks card 300.000. Pada biaya umum per bulan kita mengeluarkan biaya pemasaran 1 juta, lalu pembayaran air 300.000, listrik 1,5, telepon untuk data paket 100.000, lalu alat tulis kantor 250.000. Di sini kami memberikan gaji per bulan sebesar 10 juta untuk totalnya. Untuk direktur kita memiliki kesepakatan mengeluarkan 3 juta, akunting 2 juta, purchasing 1,5 juta, lalu kepala gudang 1,5 juta, dan marketing 2 juta. Di sini kami membuat estimasi pendapatan bersih, di mana untuk pembagian dividen itu kita mengeluarkan setiap 6 bulan sekali atau kuartal 2 seperti itu. Jadi pembagiannya setiap 6 bulan. Di sini saya ambil contoh untuk bulan pertama total penjualan sepatu kita 42 juta, lalu rata-rata laba marginnya itu 40%. Laba margin ini dihitung menggunakan rumus rata-rata, misalnya suatu harga 1 juta kita ambil untung 35 juta, 35%, lalu suatu kedua keuntungannya 40%, nanti dirata-ratakan seperti itu sehingga menemukan 40%. Untuk pengeluarannya 14 juta sesuai dengan yang tadi setelah saya jelaskan, istilahnya pengeluaran per bulan ini kita rata-ratakan ya, maksudnya sebatas prakira seperti itu. Lalu untuk keuntungan bulan pertamanya itu ya 2 juta, bulan kedua kita menemukan kerugian sebesar 350, lalu keuntungan pada bulan ketiga 2,5 juta, dan seterusnya. Di sini kenapa ada kerugian? Karena untuk usaha itu tidak selalu ada untung, tapi pasti ada ruginya seperti itu. Sehingga total keuntungan yang kita dapat selama 6 bulan sebesar 17.500.000. Lalu untuk pembagian keuntungan kita berdua, ini keuntungan ini di luar dari kerjaan kami ya. Seandainya kita merangkap sebagai misalnya saya direktur, lalu akunting ada orang, purchasing Dek Krisnanya, kepala gudang saya, misalnya seperti itu, nanti kita dapat gaji beda lagi. Ini untuk pembagian keuntungan dari modal yang telah kita keluarkan. Untuk total pendapatan selama 6 bulannya itu kan 17.500.000. Lalu invest perusahaannya kita sepakati bahwa untuk ditaruh sebesar 10.500.000, sebesar 60% untuk pengembangan usaha. Lalu untuk pembagian hasilnya kita hanya mengambil 40% atau sebesar 7 juta rupiah. Lalu dari 7 juta rupiah itu berdasarkan dari investasi kita, Resta mengeluarkan 60%, berarti saya mendapatkan 60%, sebesar 4,2 juta, dan Resta 40%, seperti itu. Ini portofolio sepatu kita. Di sebelah kiri itu ada sepatu Air Force One black, dan yang di sebelah kanan itu ada Vans checkerboard blue. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.